warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya untuk kita semuanya. Untuk anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab kisah Nabi dan Rasul. Untuk anak-anak semuanya, silakan disiapkan alat tulisnya dan disiapkan bahan belajar darinya, karena pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Namun sebelum Ustaz menyampaikan materi terkait dengan pelajaran kita hari ini, Ustaz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anak semuanya nanti dapat meneladani kisah para nabi dan rasul, khususnya Nabi Zulkifli alaihissalam, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak semuanya, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Untuk anak-anak semuanya, sebelum Ustaz Anto menyampaikan terkait dengan materi pada pembelajaran kali ini, Ustaz ingin menyampaikan keyword. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik, di sini Ustaz Anto ingin mengawali siapa Zulkifli itu. Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Zulkifli ketika itu dari reruntuhan rumah yang ketika itu rumahnya roboh, namun Allah masih menyelamatkan Zulkifli yang merupakan putra dari Nabi Ayub dan Rahmah. Kemudian singkat cerita, setelah ayahnya meninggal atau Ayub alaihissalam meninggal, Zulkifli diangkat menjadi seorang nabi dan rasul kepada kaum Rum, untuk kaum Rum. Kenapa kaum Rum? Karena ketika itu Nabi Zulkifli alaihissalam diutus untuk kaum Rum yang merupakan keturunan dari Rum bin Ais bin Ishak bin Ibrahim, sehingga dikenal dengan istilah kaum Rum, yang diantara mereka juga banyak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti Zulkifli ini memiliki arti kesanggupan atau kemampuan. Kenapa demikian? Ini berangkat dari suatu cerita ketika itu kaum Rum dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, yang sangat arif, yaitu Raja Ilyasa. Singkat cerita, Raja Ilyasa ini sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan, sehingga Raja Ilyasa itu berpikir, siapa yang akan meneruskan tahta kepemimpinan ini setelah wafatnya saya atau Raja Ilyasa. Hingga akhirnya Raja Ilyasa membuat sayembara, yang sayembara itu berisikan barang siapa yang di siang hari ia sanggup untuk berpuasa, kemudian di malam hari ia sanggup untuk beribadah dan tidak akan pernah marah selama hidupnya, maka dia akan diberi kedudukan menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa. Sayembara ini diperuntukkan untuk rakyatnya, namun rakyatnya tidak ada yang sanggup, hingga akhirnya ada seseorang yang dia sanggup, yang bernama Bashar. Dia sanggup untuk berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari dan tidak akan pernah marah selama hidupnya. Hingga akhirnya singkat cerita, Nabi Ilyasa kemudian memanggil Bashar dan menjadikan Bashar itu menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa. Dan ketika itu pula Bashar
yang sebenarnya Bashar ini adalah putra dari Nabi Ayub dan Rahma. Namun dalam perjalanan waktunya dari sejarah sayembara ini, akhirnya Raja Ilyasa memberi gelar kepada Bashar itu dengan sebutan Zulkifli, yang artinya orang yang memiliki kesanggupan atau kemampuan. Di antara kesanggupan dan kemampuan itu adalah beribadah pada malam hari, berpuasa di siang hari, dan tidak akan pernah marah selama hidupnya. Kemudian, sudah saya sampaikan di awal, nama kecil dari Zulkifli adalah Bashar, yang berarti orang-orang yang sabar atau orang yang sabar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullu minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran Zulkifli pernah diuji oleh umatnya ketika itu. Jadi ketika Nabi Zulkifli menyeru kepada prajuritnya, kepada rakyatnya untuk berperang menghadapi atau melawan orang-orang yang durhaka, ada seseorang yang menolak ajakan dari Zulkifli untuk berperang. Orang tersebut takut untuk mati dan masih menginginkan hidup lebih lama di dunia ini. Ketika seorang raja meminta rakyatnya untuk berperang, kemudian rakyatnya ada yang menolak, tentu secara logika seorang raja itu bisa berkehendak apa yang ia mau. Ia bisa marah, ia bisa menghukum orang tersebut, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Zulkifli. Justru Nabi Zulkifli berdoa, mendoakan orang tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli tidak marah, tidak emosi, luar biasa sekali. Kemudian Nabi Zulkifli juga pernah diuji kesabarannya. Suatu ketika pada malam hari di waktu istirahat, ada seseorang yang masuk ke kerajaan meminta untuk bertemu dengan raja atau Nabi Zulkifli. Orang tersebut terus memaksa agar bisa masuk ke dalam kerajaan bertemu dengan Zulkifli, hingga singkat cerita orang tersebut bisa menemui Zulkifli. Apa yang dilakukan orang tersebut? Orang tersebut marah-marah. Orang tersebut terus memancing emosi Zulkifli. Dikatakan di sana, singkat cerita, wahai Zulkifli, engkau hidup dalam kemewahan, sedangkan banyak rakyatmu yang menderita, dan lain sebagainya. Orang tersebut memancing emosi Nabi Zulkifli, Raja Zulkifli. Seorang raja dihina, dimaki-maki seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Zulkifli? Zulkifli sama sekali tidak terpancing, tidak emosi, dan tidak marah. Karena Zulkifli tahu orang tersebut ternyata adalah iblis yang menjelma menjadi manusia untuk menggoda keimanan Zulkifli agar Zulkifli marah. Tapi ternyata Zulkifli tetap teguh pendirian, tidak marah sama sekali. Subhanallah. Jelas sekali bahwa kesanggupan Zulkifli untuk tidak marah dalam hidupnya patut kita contoh, kita teladani. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, la tahdab, janganlah marah, walakal jannah, maka surga bagimu. Semoga kita bisa meneladani dari kisah Nabi Zulkifli tersebut. Sudah selesai untuk anak-anakku semuanya. Demikian materi tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Setelah ini silakan untuk dikerjakan latihan soalnya. Kemudian jika sudah selesai, silakan untuk dikerjakan tugas mandirinya, dibaca petunjuk pengerjaannya, kemudian silakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anakku semuanya ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham terkait dengan materi yang disampaikan Ustaz Anto, bisa bertanya kepada Ustaz Anto, bisa via WA dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum Ustaz Anto akhiri dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.